Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasinta Duelina, Prodi D3 Keperawatan Universitas Widya Wisada Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu biasanya digunakan sebagai bahasa penghubung dari pelosok Nusantara pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu terbukti dengan adanya beberapa peninggalan-peninggalan, di antaranya 1. Tulisan yang berada di Batu Nisan di Minye 7, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedudukan Bukit di Palembang. 3. Prasasti Talang Tuwo di Palembang. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat. Dan 5. Prasasti Karangbrahi Bangka di Merangi, Jambi. Fungsi dari bahasa Melayu. Adapun fungsinya sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa kebudayaan, yakni pada buku-buku yang berisi tentang aturan hidup dan sastra. 2. Sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antar suku di Indonesia, dan sebagai bahasa perdagangan baik suku bangsa Indonesia maupun luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia pasca merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Dan pada saat itu para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul serta berikrar. Isi dari ikrar tersebut adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda berisi tentang pernyataan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Pada 1928, bahasa Indonesia resmi dikokohkan sebagai bahasa nasional yang dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Resmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Bahasa Persatuan Republik Indonesia. Diresmikan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan bersamaan dengan berlakunya konstitusi. Di Timur Leste, bahasa Indonesia biasanya digunakan sebagai bahasa kerja. Secara linguistik, bahasa Indonesia merupakan salah satu dari ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Penyebab bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami. 3. Suku yang ada di Indonesia dengan mudah menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dinyatakan kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas nasional. 2. Sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda-beda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Rumusan seminar produk bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta. Perumusan ini menghasilkan 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai alat pengantar dunia pendidikan. 3. Sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. 4. Dan yang terakhir, 4.
sebagai perkembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Indonesia yang merupakan suatu hal yang menggembirakan, yaitu dibandingkan dengan bahasa Jawa yang mayoritas digunakan sebagian penduduk di Nusantara. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Bahasa itu digunakan di penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk di pantai seberang Sumatera. Karena pertimbangan itu, maka pemilihan bahasa Jawa dirasakan pengistimewaan yang berlebihan. Mengapa bahasa Melayu lebih diterima dari bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Dan yang terakhir adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Isi dari Ikrar Sumpah Pemuda itu adalah 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan pada tanggal 18 Agustus, bahasa Indonesia resmi diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itulah beberapa penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Semoga penjelasan tadi dapat diterima dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.